Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa di dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, hari setelah kenaikan Yesus Kristus adalah saat yang tidak biasa. Yesus sudah naik ke surga, tetapi murid-murid diminta untuk tetap tinggal menantikan janji Bapa. Kita tahu bahwa penantian seringkali menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Bayangkan jika selama ini mereka bersama dengan Yesus secara fisik, kini tidak ada lagi. Yesus memang berjanji bahwa kuasa Roh Kudus akan turun atas mereka. Tetapi ingat, saat itu belumlah tiba. Baru janji, belum digenapi. Mereka berada di ruang antara janji dan penggenapan, antara harapan dan kenyataan. Saudara, bukankah banyak dari kita hidup di ruang seperti itu? Ya, kita berdoa tetapi jawaban belum datang. Kita berharap pemulihan keluarga tetapi hubungan masih dingin. Kita bekerja keras tetapi keadaan ekonomi belumlah membaik. Kita rindu damai, tapi justru dunia semakin gaduh. Belum lagi zaman sekarang membentuk kita menjadi manusia yang ingin semuanya serba cepat. Pesan terkirim dalam hitungan detik, video dipercepat sedemikian rupa. Bahkan makanan bisa datang lewat aplikasi saja. Bayangkan, di tengah dunia yang memuja kecepatan, kita diminta menanti. Saudara, bagaimanapun kita harus selalu ingat bahwa pekerjaan Tuhan sering terjadi di dalam proses penantian. Kita ingat, Yesus tidak memberi para murid jadwal rinci. Ia tidak pernah berkata, hari Selasa, jam 9.15, Roh Kudus turun. Bayangkan, kita tahu ini tidak terjadi. Tapi justru di saat inilah iman mereka benar-benar diuji. Saudara, bukankah kita seringkali menginginkan kepastian waktu? Bahkan mungkin lebih daripada kerinduan akan kehadiran Tuhan. Kita sering berkata, Tuhan kapan semuanya akan selesai? Tuhan kapan keadaan berubah? Tuhan sampai kapan? Ya, kita tidak berdoa di dalam proses yang tidak mudah ini. Bukankah kita harus berdoa, buatlah Tuhan aku melihat tanda kehadiran-Mu dan mengalami bahwa Engkau ada di sini saat ini. Saudara, masa antara kenaikan dan Pentakosta mengajarkan bahwa penantian bukanlah waktu kosong. Di ruang antara inilah Tuhan sedang membentuk hati. Ya, kita perlu belajar dari para murid. Apa yang mereka lakukan selama menanti? Mereka tidak panik, tidak bubar, tidak membuat sensasi. Mereka berkumpul, berdoa, menjaga kesatuan, dan tetap setia. Sementara apa yang terjadi pada zaman kita hidup? Penantian sering diisi oleh kebisingan. Ketika gelisah orang melarikan diri ke media sosial, atau konsumsi yang berlebihan, atau kesibukan tanpa jeda. Saudara, mari kita belajar dari para murid yang justru belajar diam di hadapan Allah. Kadang Roh Kudus tidak segera bekerja di hidup kita secara nyata karena Ia mau terlebih dahulu memperbesar kapasitas hati kita. Bukankah benih tidak langsung menjadi pohon? Atau adonan roti pun perlu waktu untuk mengembang, bukan? Ya, tidak semua hal bisa diprogram serba instan. Masa penantian bukanlah tanda Tuhan tidak bekerja. Justru, seringkali Tuhan bekerja paling dalam, sekalipun kita belum melihat
hasil apapun. Dan kita tahu ketika Pentakosta tiba, transformasi benar-benar terjadi pada para murid. Mereka yang dahulu takut berubah menjadi berani. Mereka yang dahulu hanya tersembunyi kini keluar menjadi saksi bagi dunia. Inilah pengharapan bagi kita hari ini. Mungkin sekarang kita masih berada di hari setelah kenaikan. Belum melihat jawaban penuh, belum melihat perubahan besar. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya di ruang penantian tanpa tujuan. Tetaplah berdoa, tetaplah setia, tetaplah menjaga hati. Karena seringkali tepat di balik masa penantian, Tuhan sedang mempersiapkan kita bagi sebuah karya, bagi dunia yang lebih baik. Ya, Yesus memang naik ke surga, tetapi ia tidak meninggalkan dunia tanpa arah. Kenaikan bukanlah cerita tentang Yesus yang menjauh. Kenaikan justru adalah deklarasi bahwa Kristus berdaulat atas sejarah manusia. Dunia mungkin gaduh, tetapi dunia tidak akan lepas dari tangannya. Ingat, setelah Yesus naik, para murid tidak disuruh membangun menara untuk mencapai langit. Mereka justru diutus kembali ke tengah dunia, ke kota, pasar, rumah, relasi, masyarakat. Ya, artinya spiritualitas Kristen bukan pelarian dari realitas. Iman justru memanggil kita hadir di tengah realitas. Mungkin kita tidak dapat mengubah dunia kita sekaligus, tetapi kita bisa menghadirkan tanda kerajaan Allah dengan tetap jujur ketika banyak orang kompromi, tetap lembut ketika dunia mudah marah, tetap peduli ketika orang memilih masa bodoh, tetap mendengar ketika semua orang sibuk berbicara, dan tetap berharap ketika pesimisme menjadi tren zaman. Kadang orang berpikir bahwa pelayanan besar selalu dimulai dari panggung besar. Padahal banyak pekerjaan Allah justru dimulai dari hal sederhana. Mulai dari pesan yang menguatkan, doa yang tulus, kesediaan memaafkan, atau keberanian berkata benar. Ya, para murid dulu yang hanya berdiri menatap langit, akhirnya menjadi orang yang mengubah dunia. Bukan karena mereka paling hebat, tetapi karena mereka hidup dengan kesadaran bahwa Kristus yang naik itu tetap bekerja melalui umatnya. Saudara, kita juga dipanggil bukan hanya terpukau menatap langit, tetapi menghadirkan nilai-nilai kerajaan surga di bumi ini, di tempat kita hidup. Karena iman bukan sekedar menunggu Tuhan datang kembali, melainkan hidup setia sampai Ia datang kembali. Inilah ruang antara kita hari ini. Tetap setia, tetap berdoa, dan tetap berkarya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Sesungguhnya Tuhan yang berdaulat atas seluruh ciptaan ini sedang bekerja, berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami menatap kepada Engkau sekaligus menatap kepada dunia di mana Tuhan mengutus kami, agar kami boleh menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah. Kami boleh setia, kami boleh bertekun, dan sungguh-sungguh boleh menghidupi perkataan Kristus melalui perkataan dan perbuatan. Kami mohon ya Roh Kudus, kami boleh menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah bumi ini. Kami mohon
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada saat ini.